Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh latar atau tempat terhadap watak tokoh pada film. Nah, sebelum itu saya akan memberikan penjelasan mengenai apa sih itu latar atau setting. Jadi, setting sebuah film dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepribadian para karakternya. Latar itu mencakup waktu dan tempat terjadinya cerita, serta lingkungan fisik dan konteks sosial. Cara-cara setting dapat mempengaruhi karakter. Dengan pertama ada dengan kepribadian. Latar dapat membantu kepribadian tokoh dengan mempengaruhi perilaku, nilai, dan keyakinannya. Misalnya, karakter yang tumbuh di pedesaan mungkin memiliki nilai dan keyakinan yang berbeda dengan karakter yang tumbuh di perkotaan. Yang kedua ada penampilan. Setting juga dapat mempengaruhi penampilan karakter. Kostum dan riasan yang digunakan dalam sebuah film dapat mencerminkan periode waktu dan konteks sosial dari cerita tersebut yang dapat mempengaruhi cara pandang. Yang ketiga ada emosi. Latar juga dapat membangkitkan emosi tertentu pada karakter yang dapat mempengaruhi perilaku dan keputusan mereka. Misalnya, karakter yang berada di lingkungan yang gelap dan menakutkan mungkin merasa takut dan bertindak sesuai dengan itu. Seterusnya ada status. Setting juga dapat mencerminkan status sosial karakter. Misalnya, karakter yang tinggal di rumah mewah mungkin dianggap kaya dan berkuasa, sedangkan karakter yang tinggal di apartemen kecil mungkin dianggap kurang beruntung. Nah, jadi pengaruh latar atau setting ini akan saya analisis dalam film berjudul Keluarga Cemara. Nah, jadi sini saya akan menjelaskan dulu sinopsis dari film Keluarga Cemara itu. Jadi, Keluarga Cemara ini berkisah tentang kehidupan keluarga di Jakarta yang sebelumnya berkecukupan dan kemudian berubah ketika mereka mengalami masa sulit akibat pamannya yang meminjam sertifikat rumah milik Abah yang membuat Abah bangkrut. Namun, Abah beruntung mempunyai istri seperti Mak yang setia mendampingi. Meski kerap terjadi perbedaan pendapat ketika bersama anak-anaknya, keluarga Abah selalu memiliki cerita seru dan menyenangkan. Abah kemudian mengajak keluarganya pindah ke tempat terpencil di Jawa Barat. Ais dan Arah, anaknya, harus pindah tempat sekolah karena hal tersebut. Awalnya, Ais tidak terima dengan sekolah barunya yang berada di desa dan tidak modern. Namun, pada akhirnya Ais menerima keadaan yang sedang dialami oleh keluarganya. Emak juga berusaha berjualan opak untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Di tengah kesulitan perekonomiannya, Emak hamil anak ketiga. Abah sempat terkena musibah karena jatuh saat melakukan pekerjaan sebagai kuli bangunan. Namun setelah sembuh, Abah menjadi driver ojek online untuk menghidupi keluarganya. Sebagai kepala keluarga, Abah berusaha dengan sekuat tenaga membawa keluarganya kembali ke Jakarta. Nah, seterusnya kita menganalisis pengaruh latar atau setting terhadap watak tokoh pada film Keluarga Cemara. Di sini saya akan menganalisis dua tokoh, yaitu Abah dan Ais. Yang pertama ada tokoh Abah. Di mana kaki Abah telah sembuh, Abah pun segera mencari pekerjaan lain dan mendapat pekerjaan sebagai driver ojek online. Dalam durasi 1 jam 2 menit 45 detik, Abah memperlihatkan karakternya yang sabar. Hal ini terbukti saat Abah hendak meminta bintang 5 kepada pelanggannya, namun pelanggan tersebut terus memotong ucapannya dan menimbulkan kesalahpahaman bahwa Abah menginginkan 5 kacangnya. Namun, dengan sabar, Abah berbicara lembut bahwa dia meminta bintang 5 bukan bintang 5 kacang. Karakter ini termasuk dalam salah satu cara pengungkapan karakter menurut H.R. V. Roberts. Adapun yang mendasari bahwa latar Abah yang sedang mengojek memperkuat karakternya dalam menunjukkan wataknya yaitu sabar, sehingga tempat atau latar tersebut berpengaruh terhadap watak tokoh sang Abah. Yang kedua ada tokoh Ais, dari watak ceria ke watak pendiam. Setelah mengalami kebangkrutan, Abah sekeluarga pindah ke desa mereka tinggal di rumah peninggalan aki mereka. Setelah menerima kabar bahwa tidak ada harapan baik terhadap kasus yang menimpa perusahaan yang dikelola oleh Abah sekeluarga harus menerima kenyataan bahwa mereka harus tinggal di desa. Tentunya hal ini juga berdampak pada anak mereka. Salah satunya yaitu menyangkut masalah sekolah yang akan mereka tempati. Ais harus mengalah pada Arah, adiknya, untuk masalah sekolah. Arah ditempatkan di sekolah yang kualitasnya hampir sama ketika ia di Jakarta, namun Ais ditempatkan di sekolah yang tempat dikatakan bagus, namun kekurangan di fasilitas. Cukup sekian pembahasan pada video kali ini, dan nantikan video seterusnya.
Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Please subscribe.